Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Gapi 8. Nah, di video kali ini kita ingin sharing-sharing nih mengenai harga pada ikan gapi. Jadi ada yang tanya ke saya nih, waduh, gimana ya? Saya khawatir nih kalau harga ikan gapi tiba-tiba meluncur turun dan sampai tidak ada peminatnya. Gimana nih kita nasib-nasib kita sebagai breeder bisa tamat riwayat kita. Nah, oke, dari statement atau dari pertanyaan tersebut, saya ingin jelasin ke teman-teman beberapa hal nih ya, yang saya yakini bisa membuat harga ikan gapi itu bisa tetap stabil. Poin-poin apa? Yuk, kita mulai dari poin yang pertama. Mungkin teman-teman sadari ya, dari tahun 2000, mungkin dari 2010, 2011, 2012 sampai saat ini, strain ikan gapi itu nggak banyak berubah, teman-teman. Nggak banyak berubah dalam artian begini, tahun 2010 itu sudah ada jenis yang namanya albino full red. Albino full red itu sudah ada dari 2011, dan ketika tahun 2020 saat ini, 2021 ya, jenis albino full red itu masih ada nggak? Masih ada dan masih diminati teman-teman, jenis albino full red. Jadi strain pada ikan gapi itu nggak banyak yang berubah. Jadi nggak tiba-tiba bulan ini keluar jenis A, ntar bulan ini keluar jenis B, yang harga jenis A tiba-tiba meluncur jatuh, harga B yang naik. Nanti bulan depan lagi jenis C, jenis D dikembangin. Nggak. Pada ikan gapi sistem breedingnya itu nggak membuat atau mencetak ikan jenis baru, tapi yang terjadi adalah memperbaiki strain atau memperbaiki kualitas ikan. Jadi misalkan teman-teman lihat ikan AFR yang ada di tahun 2010 dengan yang ada saat ini di 2021, beda. Kualitas saat ini dilihat udah lebih wow. Jadi itu juga hal yang membuat saya terkesima ya. Pertama kali saya memelihara ikan gapi itu ngeliat, wow, ternyata keren ya, gapi ini bisa selebar ini, bisa sebesar ini, ukuran badannya juga itu jadi poin penting. Dan gak mungkin kedepannya ikan gapi ini bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari segi kualitasnya teman-teman, yang otomatis bisa membuat mata itu tertuju padanya itu teman-teman. Jadi kalau misalkan sekilas saya lihat, ikan gapi ini merupakan versi mini lah dari ikan diskus teman-teman. Kalau teman-teman udah pelihara ikan diskus kurang lebih lah. Ini versi mininya. Diskus juga nggak terlalu banyak perubahan strain tuh, dan teman-teman bisa tahu harga diskus seperti apa. Terus jenis-jenis lain seperti arowana juga nggak terlalu banyak perubahan strainnya. Terus contoh lain lagi ikan koi, mungkin ada teman-teman pelihara ikan koi. Jenis koi juga ya dari tahun ke tahun ya itu aja, tapi ya kualitasnya yang memang bagus. Jadi itu satu hal mengenai kualitas ya. Oke, hal berikutnya, memelihara ikan gapi itu nggak murah ya teman-teman ya. Enggak kok, saya pelihara gapi murah, paling udah pakai pelet ikan lele, taruh di kolam jadi kok banyak. Oke teman-teman, kualitasnya seperti apa yang dikasih makan dan perawatan dengan cara seperti itu, otomatis harganya nggak mungkin bisa nge-up ya. Ikan dengan harga yang bisa nge-up atau harga yang oke, itu juga perawatannya nggak murah teman-teman. Biaya makan, biaya perawatan air, dari aerator, lampu, pakannya juga artemia juga nggak bisa sedikit penggunaannya tentunya. Jadi pertimbangan pakan itu juga ada basic ya, basic perhitungan lah. Kalau kita ngomong perhitungan, nggak mungkin dengan kita mengeluarkan pakan sebesar itu untuk ikan si gapi ini, nggak bisa kita jual dengan harga yang benar-benar hancur banget. Harga pasar tuh sulit. Jadi benar dari pakan pengaruh.
Terus berikutnya dari segi perawatan, teman-teman ya. Kita ngomong perawatan, misalkan contohnya saya pribadi pada saat saya memulai hobi gapi, saya memelihara dari jenis Black Moscow ya. Waktu itu Black Moscow. Pertama kali saya memelihara gapi, saya itu bingung. Pas nyampe, kok ekornya merah-merah. Waduh, berantem nih sama teman-teman ini sampai berdarah nih ikan ini. Wah, langsung saya pisahkan. Nggak lama dipisahkan kok malah mati. Jadi dari apa yang terjadi aja itu udah ketahuan bahwa saya pemula dan saya masih belum paham bahwa ikan tersebut terkena fin rot dan penanganannya harus ada penanganan khusus, penanganan ekstra daripada cuma sekedar kita pindah ke air baru dan kita kuras semua airnya itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dimana kalau misalkan kita pelihara ikan gapi itu harus paham trik-triknya. Jadi ikan gapi tersebut dapat hidup dengan nyaman dan baik. Dan nggak sedikit loh yang ngomong, gapi saya pelihara di kolam juga jadi banyak. Ya itu kan piaraan kolam. Kalau misalkan teman-teman pelihara di akuarium itu udah hal yang berbeda lagi. Dan kualitasnya juga kalau misalkan teman-teman pelihara di kolam sekedar beranak juga ya tentunya harganya juga ya berbeda dengan yang benar-benar jenis-jenis khusus yang kita pelihara di akuarium. Nah, itu mengenai dari perawatan. Jadi orang yang baru memulai hobi ikan gapi atau mungkin baru memulai ingin breeding ikan gapi, kalau memang dia nggak memiliki semangat yang gede-gede amat, nggak memiliki ketertarikan yang gede-gede amat, mereka akan stop, teman-teman. Stop di situ. Jadi bisa teman-teman tahu, mereka yang tidak mempunyai ketertarikan yang gede-gede amat, mereka yang mungkin cuma sekedar iseng-iseng aja, itu sulit berhasil. Dan kebanyakan mereka yang sekedar iseng-iseng itu aja, itu yang mereka kebanyakannya menghancurkan harga ikan gapi gitu loh, atau harga apapun gitu. Mereka yang hanya iseng-iseng coba-coba aja itu, teman-teman. Jadi dan sejauh ini sih yang saya tahu mereka yang benar-benar bisa berhasil di ikan gapi, nggak ada yang benar-benar cuma sekedar gue iseng-iseng aja deh, gue pengen piara, gue lempar begitu aja, kasih makan ini gini jadi ya sudah. Nggak ada yang seperti itu. Benar-benar mereka harus fokus dan mereka harus benar-benar paham. Jadi namanya udah fokus, udah paham, pasti sayang. Namanya udah sayang, pasti juga yang ngerasa gimana itu kalau misalkan sesuatu udah kita rawat, udah kita jaga, terus kita harus jual dengan harga yang murah. Nah itu udah 3 poin yang kita jelaskan ya. Dan berikutnya mengenai breeding ya. Lanjut ke breeding. Kesulitan berikutnya ada di breeding. Breeding ikan gapi juga bukan kita punya strain A, kawinin keluar bagus, oke? Tapi di generasi berikutnya lagi kita kawinkan lagi, bisa aja jadi jelek, teman-teman. Nah, disitulah kita perlu yang namanya pengalaman dan ilmu. Pengalaman dan ilmu nggak bisa kita dapat cuma dari satu kali beternak gapi. Jadi, nah itu juga hal yang bisa membuat hancur harga adalah orang bermain secara instan dan cepat. Hanya gue iseng doang ternak, jadi gue jual laku habis gitu, enggak. Jadi benar-benar kalau misalkan kita ingin mencetak gapi yang benar-benar kualitasnya oke, itu nggak bisa cuma dari 1-2 kali breeding. Itu proses yang panjang karena kita harus pahami karakter ikan yang kita punya. Seperti misalkan ikan yang kita punya ini tipenya ekornya delta, tapi mungkin badannya rada lebih kecil. Mungkin yang kita punya ini warna merahnya pekat tapi badannya kecil. Kalau enggak hal-hal lainnya lah yang gimana kita harus kombinasikan dengan genetik lain untuk menciptakan ikan yang lebih baik lagi ke depannya, teman-teman. Nah, itu dari segi breeding ya, teman-teman. Terus berikutnya adalah dari hal yang lain adalah kalau kita pelihara ikan gapi itu kita jarang banget merasa bosan karena selalu namanya kita udah udah bener-bener hobi pada ikan gapi ya. Itu jarang banget kayak kita itu merasa bosan, kayaknya gitu-gitu aja deh. Enggak, sebenarnya kalau melihara gapi itu ya itu ketika kita breeding kita selalu ingin mendapatkan hasil anakan yang berikutnya lebih baik lagi tentunya. Nah itu ketika kita breeding itu kita harus cari indukan-indukan yang lebih baik lagi, coba kita crossing lagi, nanti hasil anakannya kita pilih-pilih lagi. Akan ada selalu rasa penasaran untuk melihat hasil generasi berikut itu seperti apa, apakah lebih baik, ternyata saya salah di sini nih, gemes nih kayaknya, berikutnya harus lebih bagus lagi nih hasilnya, teman-teman. Gimana. Jadi
hal itu juga yang membuat orang tetap stay di Gapi. Jadi jarang maksudnya gue kayaknya bosen loh, boring begini-begini. Enggak, karena di Gapi itu nggak ada yang begini-begini aja, semuanya terus berkembang kita upgrade terus, sharing gitu teman-teman. Jadi nggak bosan. Jadi itulah beberapa hal yang mungkin bisa menjadi patokan kita untuk tetap stay di ikan Gapi teman-teman. Oke, moga-moga video ini bisa bermanfaat. Salam Gapi Lapa.